dipersembahkan oleh Baik, Pak Aras, jadi untuk bisa mengurangi praktik politik uang di pemilu, apa yang akan diusulkan oleh P3? Ini sebenarnya kondisi yang terjadi pada hari ini karena pertarungannya sangat keras. Semua partai menurunkan semua orang-orang hebatnya, semua orang yang punya fasilitas, semua orang yang memiliki isi tas yang banyak, semua turun bertanding. Dan tidak terbayangkan misalnya satu dapil sampai 180 orang juga bertanding. Sehingga bagaimana kita tahu pasar yang terjadi di lapangan. 180 orang, paling minimal 100 orang ini melakukan pergerakan di lapangan. Ya. Untuk mempengaruhi masyarakat dengan misalnya hanya berupa souvenir, tidak mampu naikkan lagi nilainya, nak mampu naikkan lagi dalam bentuk amplop. 100.000 nak laku, naikkan lagi 200.000, 200.000 nak laku, naikkan 500.000. Itu yang terjadi hari ini. Sehingga dengan banyaknya yang menginginkan suara di lapangan, sementara suara ini juga tidak bertambah-tambah, terbatas, sehingga ini orang lebih banyak membutuhkan fasilitas dari para caleg dibanding dengan yang lain. Oleh karenanya, untuk mengurangi pasar yang begitu bebas ini, pasar yang begitu besar ini, ya harus dibatasi sedikit. Kalau sistem tertutup, kalau 18 partai, hanya 18 yang bergerak di lapangan. Kalau dalam satu partai hanya 2 atau 3 orang, berarti kurang lebih hanya puluhan yang bergerak. Nah kalau seperti hari ini, seperti salah satu dapil misalnya 10 kursi di situ, maka di internal sendiri sudah 10 orang bertarung habis-habisan. Ya, itu yang terjadi hari ini sehingga tidak ada kata lain untuk menang adalah menggunakan cara-cara yang paling bisa diterima oleh masyarakat, yakni politik uang. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa hampir semua caleg yang punya materi yang besar juga ya dikeluarkan. Kecuali teman-teman yang punya materi yang besar tapi hanya disimpan saja diperlihatkan, ya itu akibatnya nggak dipilih. Oke, Mas Hensat, jadi menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh partai politik untuk memberikan pendidikan politik butuh waktu yang panjang. Yang bisa dilakukan dalam jangka pendek untuk bisa mengubah praktik money politik di Indonesia itu apa? Ya kalau kita bicara idealisme ya harus ada pendidikan politik ya. Tapi kan kondisi pileg hari ini banyak sekali faktor-faktornya. Misalnya faktor pragmatisme yang diajarkan oleh elit gitu. 2 hari jadi anggota kemudian jadi ketua umum, itu kan pragmatisme yang diajarkan gitu. Kemudian bagaimana caranya bisa menembus pilpres walaupun belum cukup umur, itu kan juga praktek yang diajarkan oleh para elit. Dan kita tidak boleh lupa bahwa adanya swing dukungan ya. Misalnya Pak Jokowi yang tadinya PDI Perjuangan dengan Ganjar Pranowo kemudian swing ke Prabowo, itu juga pasti mempengaruhi para calon anggota legislatif. Bagaimana misalnya tadinya berada di kubu Pak Jokowi kemudian harus berada di kubu Anies Baswedan misalnya, itu kan pasti akan berpengaruh sekali. Fenomena yang menarik juga kan misalnya PKB yang bertambah kursinya tapi Anies Baswedan tidak menang di sana, atau kemudian PDI Perjuangan yang kemudian menang di satu daerah tapi Ganjar Pranowo tidak menang di sana, itu kan juga fenomena yang menarik. Bagaimana Gerindra dan Prabowo juga banyak yang sebetulnya Prabowo-nya menang cuma Gerindranya tidak. Jadi menghadapi fenomena ini bagaimana? Ya, pemahaman dalam kasus 2024 ini memang tidak biasa, Mbak Zilvia. Jadi susah sekali kita menemukan teori-teori politik yang sesuai dengan kondisi di 2024. Maka kalau tadi Mbak Zilvia bertanya apa yang harus dilakukan, ya jangan diulang lagi kejadian di 2024 ini. Maka sebuah proses dalam politik itu adalah penting. Nah, para caleg yang gagal lolos di tahun ini itu merasakan bagaimana sebetulnya akhirnya proses itu menjadi tidak penting. Dan ketokohan itu menjadi dikalahkan oleh amplop tadi. Ketokohan orang-orang besar, nama-nama besar itu tiba-tiba runtuh oleh amplop dan oleh popularitas temannya sendiri misalnya. Nah, ini juga menjadi menarik. Artinya partai politik harus mengevaluasi strategi mereka menghadirkan tokoh-tokoh populer atau selebritis di partainya. Karena ternyata bisa menjadi kanibal di partai itu. Karena memakan
korban tokoh yang sudah lama berproses di partai itu juga. Baik, Mas Jadi Hensat. sebetulnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau ditanya lagi bagaimana mengatasi ini, jangan diulang lagi yang Jangan terjadi diulang 2004. lagi. Oke. Semudah itukah, Mas Adi? Jangan diulang lagi, itu yang menjadi caranya untuk mengurangi praktik politik uang di Indonesia? Saya ingin komentar dua hal. Pertama, kalau bicara tentang pileg, anatomi kekuatannya itu terletak pada caleg dan mesin partai. Kenapa Golkar itu naik secara signifikan? Kalau kita iris satu-satu, satu dapil itu ada dewa-dewa yang mereka turunkan, ada nama besar yang mereka punya. Di Jakarta Utara dan Jakarta Barat misalnya, ada Erwin Aksa dan ada Ahmad Zaki. Dua orang yang saya kira bisa membuat Golkar dapat satu kursi. Ataupun misalnya Jakarta Pusat, Selatan, dan luar negeri, itu bisa cek kawan-kawan PDIP. Yang punya nama besar 5 orang. Ada Mas Hinton, ada Iriko, ada Once, ada Ketua DPRD PDIP Jakarta, Pak Pras, dan Roni Talib. Cuma dapat satu. Bisa cek, apakah partai lain juga melakukan pola hal yang sama? Yang ingin saya katakan adalah, kalau ada satu partai, setiap dapil yang ngisi bisa dicek. Rata-rata ada caleg-caleg yang diturunkan itu adalah mereka yang resource politiknya kuat, punya nama besar dan petarung. Oke. Begitupun dengan Golkar kalau kita hitung adalah mereka yang ingin maju di 2024 ini sebagai calon pilkada. Dia itu dipersyaratkan untuk maju sebagai pileg, Baik. sebagai tiket untuk mereka untuk mendapat tiket. Sebut saja Bu Airin misalnya. Dia itu kemudian disuruh dalam tanda kutip maju untuk gubernur, tapi kuncinya satu, harus menang jadi anggota dewan di Banten Raya. Itu salah satu contoh sebenarnya betapa partai-partai ini sebenarnya ujung tombaknya ada pileg. Oke. Ataupun partainya Bang Viva, bisa cek. Nama dua artis besar, Uya Kuya sama Farel. Kalau nggak Uya Kuya dan Farel, dua dapil ini nggak dapet ini kursi. Nah yang kedua, Oke. bagaimana cara ingin menghilangi politik uang? Satu, bikin undang-undang yang khusus terkait dengan politik uang. Per hari ini, tak ada undang-undang yang menyebut secara khusus politik uang itu apa. Politik uang itu hanya masuk dalam sejumlah larangan dalam pemilu. Dilarang memberikan uang dan jasa untuk mempengaruhi pemilih. Itulah yang kemudian ditafsirkan sebagai politik uang. Coba dalam undang-undang pemilu kita disebutkan, pasal 200 politik uang adalah ngasih uang, ngasih sembako, ngasih serudung, ngasih beras, ngasih beton, ngasih bansos, itu politik uang. Kalau itu yang dibahas, saya kira Oke, politik uang tidak akan begitu cair. Baik. Yang kedua, reward and punishment-nya pelaku politik uang. Ya. Haram hukumnya seumur hidup, ikut dan terjun lagi dalam politik. Nah. Kalau itu yang terjadi, rasa-rasanya orang akan jerah. Oke. Yang ketiga, Bawaslu, Sentra Gakumdu, kerja Ya. bareng dong. Baik. Ada kepolisian, kejaksaan. Masa nggak bisa sih? Yang Oke, jelas-jelas kita di berikan depan tepuk mata tangan itu dong. tidak bisa diskusi. 1 menit terakhir, saya ingin tanya kepada para caleg petahana yang gagal kembali ke Senayan. Mbak Lulu, jadi kapok gak? Mau ikut lagi gak pemilu depan? Nggak kapok sih, karena suara pribadi saya itu justru meningkat. Kemudian suara partai itu meningkat, hanya saja kemudian kita nggak cukup untuk bisa bertahan satu kursi. Jadi memang ini agak unik, dan kalau saya melihat siapa kemudian partai yang mengambil kursi yang ada di dapil, ya satu sisi karena mereka pendukung Pak Prabowo. Tidak kapok ya? Ya nggak kapok Nggak dong, kapok. kita mau berjuang Oke, untuk Mas rakyat ini Viva, sampai kapok gak? kapanpun. Bakal ikut lagi gak pemilu ke depan? Dalam politik itu ada hidup, ada mati. Kalau Ya. mati hidup lagi. Jadi terus berjuang terus untuk Oke, nggak kapok. Pak Aras, nggak kapok juga? Persoalannya hari ini kan belum tentu tidak lolos. P3 masih berjuang. Oke. Tetapi kalaupun itu yang terjadi, yang namanya politik itu candu. Sudah Candu? pernah, iya, sudah pernah ngikut satu kali, pasti mau yang kedua kali. Meskipun isi tasnya juga jadi berlipat-lipat. Iya, meskipun seperti itu. Jadi apa yang menjadi kebutuhan dalam pencalonan, ya pasti kita berusaha untuk menyediakan Oke. agar paling tidak bahwa pengabdian kepada masyarakat terus Baik. bisa kita lakukan. Baik, bagus, tidak kapok. Money politik jangan dinormalisasi. Money politik jangan dinormalisasi. Ya, Oke, itu harus demokrasi dilawan. kita harus lebih baik lagi, sistem pemilu kita harus lebih baik lagi. Terima kasih para narasumber sudah bergabung dalam kontroversi hari ini. Pemirsa, demikianlah kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.